Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini, dan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab. Mendengar nama itu, pikiran kita semua langsung tertuju kepada salah satu dari 4 khalifah besar selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Umar adalah khalifah besar yang menggantikan peran Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin umat Islam. Kekhalifahan Abu Bakar berlangsung sangat singkat, hanya 2 tahun 3 bulan. Sebelum wafat, Abu Bakar menyerahkan urusan kekhalifahan kepada Umar. Maka orang-orang pun membaiatnya. Abu Bakar menganggap Umar adalah orang yang paling pantas memikul tugas ini. Nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba bin Abdullah bin Qar bin Raza bin Adi bin Kab. Ia lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia pandai membaca dan menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka. Ia memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Ia juga dikenal sebagai seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar sering melakukan adat istiadat jahiliyah. Antara lain pernah mengubur hidup-hidup putrinya dan seorang peminum berat. Umar pun sangat memusuhi dan membenci Islam sebagaimana kebanyakan orang-orang Quraisy saat itu. Masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab. Peristiwa Islamnya Umar sangat istimewa. Suatu hari ia mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan, ia mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar sangat marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika Umar tiba di rumah adiknya, ia mendengar Fatimah sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya. Maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surat Thaha. Kemudian Umar bergegas pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat, Umar masuk Islam setelah masuk Islamnya 40 laki-laki dan 11 perempuan. Ada orang ke-52 yang masuk Islam. Namun ada juga yang berpendapat Umar adalah orang ke-40 masuk Islam. Setelah Umar memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy tak berani untuk mengusiknya, apalagi menyakitinya, sampai-sampai mereka pun menjadi ragu saat ingin mengganggu umat Islam, sebagaimana yang sering mereka lakukan sebelum Umar memeluk Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam lain mulai berubah menjadi lemah lembut. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.